Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan salat Jum'ah berjamaah di masjid ini. Maka mari kita senantiasa untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kekuatan iman dan takwa inilah maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan hidup kita semuanya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keteguhan pada diri kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, meneguhkan pendirian kita di jalan kebenaran Allah, dan Allah menolong kita agar senantiasa kita dimenangkan dari orang-orang yang zalim dan orang-orang yang kafir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih menyaksikan betapa kekejian, kebiadaban yang dilakukan oleh kaum Zionis Israel masih terus dilaksanakan di bumi Palestina. Ini adalah merupakan satu perhatian buat kita semua, betapa watak daripada orang Yahudi, orang Zionis Israel itu benar-benar nyata. Mereka adalah kaum yang merusak. Mereka tidak ada lagi yang namanya peri kemanusiaan. Tidak ada lagi yang namanya perbedaan antara mana yang harus diperangi, mana yang harus dilindungi. Mereka tidak peduli. Apakah itu kemudian yang menjadi korban adalah para kaum wanita, ataukah anak-anak balita dan lain sebagainya. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa lantas kemudian yang terjadi di Palestina ini? Dengan kita sama-sama menyaksikannya, hampir seluruh bangunan yang ada di kota Gaza rata dengan tanah. Apakah ini akan menjadi satu kelemahan bagi para mujahid-mujahid di Palestina? Maka jawabannya adalah mereka sampai kapanpun tidak akan pernah menyerah. Kaum mujahidin, kaum muslimin, para pejuang-pejuang Palestina
tidak akan pernah menyerah sekalipun. Apa yang menimpa mereka itu luar biasa. Mereka harus kehilangan rumah tinggal, mereka harus kehilangan sanak famili, mereka juga harus berkorban jiwa, harta dan lain sebagainya. Tetapi karena mereka yakin dengan keyakinan yang dilandasi oleh kebenaran yang mereka perjuangkan, karena memang itu adalah hak mereka. Palestina adalah hak bagi kaum muslimin, hak bagi orang-orang Palestina, yang kemudian dalam sejarahnya kita ketahui bahwa mereka orang-orang Yahudi yang kemudian yang tadinya hanya diberikan izin untuk tempat tinggal pada satu tempat yang kecil, makin lama, makin tahun, sampai dengan sekarang ini, tipu muslihat mereka, kelicikan mereka, yang kemudian perlahan-lahan mereka mengambil satu demi satu tanah-tanah daripada orang-orang Palestina. Maka apa yang harus bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Tentu yang paling utama adalah kita harus ada pada diri kita rasa keprihatinan terhadap saudara kita semua. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita agar apa yang terjadi pada saudara kita, kaum muslimin, dimanapun juga berada, sebagai seorang muslim, sebagai sesama saudara muslim, kita harus punya perhatiannya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man lam yahtam bi ambil muslim falaysa minna. Barang siapa yang tidak punya perhatian terhadap urusan saudaranya yang muslim, maka dia bukan daripada golongan kami. Kita sebagai sesama saudara muslim, kita harus punya perhatian. Yang pertama, perhatian, kalau memang kita mampu untuk berangkat ke sana, membela, menolong mereka, berjihad di jalan Allah melawan kaum Zionis Israel, maka bisa kita lakukan. Tetapi kalaupun kita tidak mampu, maka berikanlah infak kita dari harta kita untuk membantu mereka dalam rangka kemanusiaan, menolong mereka yang kehilangan harta benda, menolong mereka yang kehilangan nyawa, menolong mereka yang kemudian kehilangan tempat tinggal. Mereka di bumi hanguskan oleh kebiadaban orang-orang Zionis Israel. Mereka tidak memiliki fasilitas untuk listrik sampai saat sekarang ini. Mereka tidak diberikan akses untuk mendapatkan air dan makanan. Itu adalah sesuatu hal yang memang sangat kita laknat apa yang dilakukan oleh orang-orang kaum Yahudi Zionis Israel tersebut. Namun demikian jamaah sekalian, hal yang demikian ini bukanlah sesuatu yang baru. Kalau kita melihat bagaimana watak daripada orang-orang Yahudi, karena memang mereka punya watak yang sedemikian buruknya. Mereka adalah orang-orang yang licik. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berupaya menghalalkan segala macam cara untuk menguasai daripada apa yang mereka inginkan untuk dikuasainya. Bahkan ada satu buku yang berjudul Yahudi Menggenggam Dunia, yang ditulis oleh seorang penulis yang bernama William K. Dia mengatakan bahwa pada sejarah konflik yang ada di dunia ini, baik itu Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, bahkan Revolusi Perancis, semua biangnya adalah Yahudi. Bahkan di dalam buku itu juga ditulis, sampai-sampai kemudian siapapun orang yang ingin menjadi presiden di Amerika Serikat, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari para petinggi atau penguasa Israel. Demikian mereka sangat berupaya untuk menguasainya. Maka wajar kalau kemudian hari ini kita melihat bagaimana penderitaan dari kaum Palestina, tetapi tidak ada satupun dari para pemimpin-pemimpin negara di Eropa untuk menunjukkan keprihatinannya. Bahkan justru di antara mereka berupaya untuk membela daripada orang-orang Israel. Berkali-kali Dewan Keamanan PBB melakukan voting untuk menghentikan daripada peperangan ini, tetapi lagi-lagi voting itu kemudian diveto oleh Amerika Serikat.
Amerika tidak menginginkan bahwa terjadi pembelaan terhadap Palestina. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu untuk membantu menolong saudara kita di Palestina dengan harta kita, maka tolonglah dengan doa-doa kita semua. Jangan sampai kemudian kita sudah tidak bisa berangkat ke sana, kita tidak menolong dengan harta kita, bahkan doa pun kita tidak melakukannya bagi mereka saudara-saudara kita di Palestina. Itu berarti bahwa kita tidak memiliki satu perhatian, kita tidak memiliki pada jiwa di kita bahwa saudara muslim dengan muslim yang lain adalah satu bangunan. Bahkan Rasulullah di dalam hadis yang lain berkatakan bahwa masalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim kamasalul jasad. Kamasalul jasadil wahid idza ishtaka minhu adwun tada'a sa'ir jasadihi. Kata Rasulullah, seorang muslim, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu di dalam segala macam perhatiannya itu seperti satu anggota tubuh kita. Kalau salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang merasakan adalah seluruh anggota tubuh kita yang lain. Ini yang harusnya ada pada diri kita semua jamaah sekalian. Dan kita hari ini punya satu tenaga, punya satu kemampuan untuk membela. Dengan kita memiliki yang namanya media sosial dan sebagainya, kita bisa berjuang di sana. Berjuang untuk memelihatkan kepada dunia bahwa betapa sangat besarnya kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Israel tersebut. Dan ini adalah pertempuran yang paling besar selama terjadinya pertempuran antara orang-orang Israel dengan orang-orang Palestina. Ini yang paling besar. Dari sekian puluh tahun baru kemudian timbul kembali peperangan yang begitu dahsyat. Dan ada kemungkinan bahwa pertempuran ini akan menarik seluruh negara untuk terlibat di dalamnya, baik mereka yang pro Palestina maupun mereka yang pro Israel. Karena kalau kita lihat berita-berita terakhir, beberapa negara-negara Eropa yang kemudian bersekutu dengan Israel sudah menyiapkan tentaranya. Bahkan Amerika Serikat sudah menjalankan daripada kapal induknya untuk merapat ke Mediterania untuk masuk ke Israel. Kita di Indonesia yang punya kekuatan kita adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ketahui bahwa apakah kemudian penderitaan Palestina ini akan terus berlanjut? Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan dari kezaliman ini, seakan-akan Allah itu tidak memperhatikan, seakan-akan Allah itu tidak membela kaum Palestina? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam sebuah ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Pada ayat tersebut Allah mengingatkan, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, termasuk adalah orang-orang Israel, kaum Zionis. Allah tidak akan lalai. Allah tidak akan lalai. Allah tahu kapan akan terjadi kemenangan itu. Mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Maka Allah katakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Allah membiarkan ini terjadi bukan berarti Allah lalai, tetapi Allah suatu saat nanti akan mendatangkan kemenangannya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud faqatalahumul muslimun hatta yaqtabi'ul yahud hajar wa syajar bain wara al-hajar wa syajar faqala al-hajar wa syajar ya muslim ya Abdullah hadha yahud khalfi fata'al faqatal illa qadarqat fa innahu min syajaril yahud.
Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kemudian orang-orang muslim itu kemudian memerangi daripada Yahudi. Kemudian ketika mereka memerangi Yahudi, mereka pun lari tunggang langgang. Bahkan mereka mengumpat di balik batu, di balik pohon. Maka ketika itu kata Rasulullah SAW, faqala al-hajar wasyajar, maka batu dan pohon berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang-orang Muslim, wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, hada Yahud warai wa hadzal Yahud khalfi. Wahai orang Muslim Abdullah, inilah orang-orang Yahudi yang ada di belakangku. Maka kemudian orang Yahudi ini kemudian dibunuh oleh orang-orang Muslim, diperangi oleh mereka, kecuali ada satu pohon yang melindungi orang Yahud, kata Rasulullah, illa al-gharqad, yaitu pohon gharqad. Fa innahu syajarul yahud, maka dia adalah pohonnya orang-orang Yahudi. Dan konon jamaah sekalian, dari informasi yang saya peroleh beberapa tahun yang lalu, ternyata orang-orang Yahudi kaum Israel itu membaca hadis ini. Bahkan mereka, beberapa di antara mereka sudah mulai menanam yang disebut dengan pohon gharqad tersebut, karena mereka memiliki ketakutan, karena mereka memiliki ketakutan dan keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini akan terjadi pada diri mereka semua. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menolong mereka, kaum saudara kita yang di Palestina. Allah akan memberikan pada mereka kemenangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang sedemikian rupa, tetapi Allah tahu bahwa orang-orang Palestina adalah para pejuang muslim. Orang Palestina adalah mereka mujahid-mujahid yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ketakutan. Tetapi keberanian yang mereka lakukan adalah berdasarkan daripada keyakinan bahwa kebenaran Allah senantiasa harus ditegakkan, dan keyakinan mereka bahwa janji Allah itu adalah benar. Ketika mereka meninggal berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang kaum Zionis Israel tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah bahwa kebenaran adalah benar, maka kebenaran itu yang harus kita ikuti. Dan Allah juga memberikan petunjuk bahwa kebatilan adalah kebatilan, maka kebatilan itu yang harus kita jauhkan. Dan termasuk adalah kebatilan itu adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan segala macam tipu daya mereka, dengan segala macam budaya mereka, dengan segala macam pemahaman mereka. Maka kita sebagai muslim, sebagai hamba Allah yang beriman, harus punya pendirian yang kuat untuk senantiasa berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya
kondisi yang terjadi di Palestina ini, maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah menjadi terbuka bagi semua manusia di dunia ini bahwa Allah membuka tabir daripada kezaliman orang-orang Israel. Allah membuka daripada watak aslinya daripada orang Zionis tersebut. Dan hari ini kita menyaksikan di berbagai belahan dunia, di berbagai negara, bahkan termasuk di Eropa, di Australia, bahkan di Amerika, kita menyaksikan bahwa masyarakatnya sudah mulai menunjukkan pembelaan mereka terhadap warga negara di Palestina. Mereka kemudian menuntut daripada para pemimpin-pemimpin di negara-negara Eropa dan Amerika agar senantiasa menghentikan peperangan ini, agar senantiasa menjadikan pemimpin Israel ini menjadi seorang tahanan perang internasional, karena dia telah memerintahkan satu pembantaian, genosid kepada orang-orang Palestina yang ada di bumi Palestina ini. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hal yang demikian ini Allah menyegerakan kemenangan ini. Allah menyegerakan daripada kemenangan bagi kita semua, bagi orang-orang Palestina, dan Allah membinasakan daripada kaum Yahud. Tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika itu terjadi. Maka tugas kita adalah menguatkan akidah kita, menguatkan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena suatu saat nanti ketika kita melakukan atau menghadapi suatu situasi yang kita tidak tahu masa depan seperti apa kejadiannya, karena boleh jadi apa yang terjadi di Palestina ini akan menjadi suatu berdampak kepada dunia internasional, dan itu sesuatu yang tidak mustahil. Allah mengingatkan wa'iddu mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair tuhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Ini peringatan Allah kepada kita semua. Maka jadilah kita umat-umat Islam yang senantiasa memiliki kekuatan fisik, jasmani dan rohani, dan senantiasa mempedulikan saudara-saudara kita semua yang terzalimi oleh orang Yahudi Zionis Israel tersebut. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa alikil kafarata wal muftadiyata wal musyrikin a'da'ad-din. Allahumma ansur muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Palestin. Allahumma ahliki Israel wa ashabuh. Allahumma ahliki Israel wa ashabuh. Allahumma dammirhum tadmira wasaddid samlahum wa mazig jam'ahum. Allahumma arhum, Allahumma ikhwanana al Palestin rahmatan wasi'atan. Allahumma ja'al amwatahum syuhada. Allahumma ja'al amwatahum syuhada. Allahumma ashki sabran li ahlihim fi Palestin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fastaghfirullah wa lakum aqimis shalah.